yakni maraq, sayur dan yang semacamnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari juga meriwayatkan secara muallaq. Asalkan tadi tidak ditelan. Cicipi, dibuang lagi. Hal yang dibolehkan juga mencium istri atau memeluknya tanpa jima'. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir." Dulu Nabi pernah mencium dan yubashir, menempelkan kulitnya dengan kulit istrinya. Wa huwa sha'im, saat beliau berpuasa. Wa kana amlakakum liirbih, dan beliau adalah orang yang paling dapat menahan syahwatnya. Makanya intinya di sini adalah tidak berjima dan bisa menahan dari syahwatnya. Soalnya suatu saat Nabi ditanya oleh seseorang bagaimana mencium istri, kata Nabi boleh. Datang lagi berikutnya bagaimana mencium istri, Nabi katakan jangan. Para sahabat saling bertanya, bagaimana ini? Kok jawaban Nabi berbeda? Nabi mengatakan yang pertama itu sudah tua, mampu menahan diri. Yang kedua dijawab jangan karena masih muda, mungkin nggak dapat menahan diri, sehingga bisa sampai kepada pembatal puasa yang besar. Bagaimana seseorang bila misalnya seandainya, ya, mungkin agak malu kita bicara, tapi ini masalah hukum. Harus tahu daripada nggak ngerti hukum, mau tanya juga malu. Biar ustadz yang menerangkan. Ya. Bagaimana seandainya seorang tadi cuma mencium atau memeluk, qadarullah, Allah takdirkan sampai keluar mani. Misalnya, batal atau tidak ini? Dia nggak bersetubuh. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, beliau mengatakan, "Inna idza nadhara fa amna yutimmu shaumahu." Kalau seorang melihat istrinya ternyata dengan itu berakibat keluar mani, maka teruskan puasanya. Nah, ini ada khilaf dalam masalah ini, para ulama bicara banyak. Tapi ya di sana ada riwayat-riwayat yang cukup banyak dibincangkan, tapi insyaallah pendapat inilah yang kuat. Ya, dalam arti dia tidak melakukan jima. Seperti yang tadi kita bahas. Kemudian ternyata dengan itu keluar mani, maka melanjutkan puasanya. Tidak batal. Selanjutnya, di antara yang diperbolehkan istinsyak, menghirup air ke hidung. Diperbolehkan asalkan tidak begitu kuat menghirupnya. Disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Dan sungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu puasa. Artinya puasa boleh menghirup air ke hidung, tapi jangan disedot keras-keras. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara yang dibolehkan juga mandi, menyegarkan air, menyegarkan tubuh dengan air. Boleh berendam, mandi, boleh. Tidak membatalkan puasa. Abu Bakar mengatakan, sungguh. Nah, di sini Abu Bakar, wallahu a'lam, Abu Bakar siapa? Qala haddatsani alladhi haddatsani. Berkatalah orang yang menyebutkan kepadaku hadis, aku telah melihat Rasulullah bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atash atau min al-har. Di daerah Al-Arj
Saya melihat Rasulullah menuangkan air ke atas kepalanya. Saat itu beliau berpuasa. Karena kehausan. Atau karena panasnya cuaca ketika itu. Nah, boleh asalkan tidak minum. Tetap diperbolehkan. Mandi, berendam boleh. Sebagian orang tidak mau melakukan itu. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang dibolehkan. Tidak ada pembatalan sama sekali atau mengurangi pahala pun tidak, insyaallah. Kemudian Al-Hasan mengatakan la ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-sha'im. Tidak mengapa berkumur-kumur atau berdingin-dingin, yakni tadi mandi, berendam boleh, kata Al-Hasan, bagi orang yang puasa. Berikutnya di antara yang dibolehkan berbekam. Juga ini ada khilaf di antara ulama yang cukup rumit, tapi pendapat yang kuat wallahu alam boleh berbekam. Asalkan yakni kuat tubuhnya. Nah, kalau berbekam kemudian pingsan, ini menunjukkan dia enggak kuat. Ya, menunjukkan dia tergolong mungkin orang yang sakit. Ya, boleh berbuka dia. Tapi kalau berbekam enggak ada masalah, kuat. Tidak apa-apa berbekam. Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa dan ihram. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di antara yang dibolehkan juga memakai celak. Ya, di matanya. Boleh. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari secara muallaq, "Walam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli lis-shaim ba'sa." Al-Hasan, bahkan sahabat Anas dan juga Ibrahim An-Nakhai memandang tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk memakai celak. Boleh. Bagaimana dengan tetes telinga? Tetes mata? Tidak apa-apa, insyaallah tidak membatalkan. Ya. Tidak membatalkan yang seperti itu. Bagaimana dengan obat yang dimasukkan ke dubur? Sebagian obat kan seperti itu ya. Ambeien misalnya. Dimasukkan ke dubur. Itu juga insyaallah tidak membatalkan. Ya. Kalau tetes hidung bagaimana? Nah, kalau masuk ke sini ya nggak boleh masuk ke tenggorokan, ya, kerongkongan, tidak boleh. Selanjutnya, setelah kita tahu ini semua, ya ini tadi hal-hal yang diperbolehkan. Pembahasan berikutnya kita beralih pada pembahasan orang-orang yang tidak wajib puasa. Secara ringkas, yang pertama adalah musafir. Musafir ini tidak wajib. Tapi bagaimana? Boleh nggak puasa? Boleh juga puasa. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang paling baik buat dia. Ini ringkesannya. Banyak hadis dalam hal ini. Ringkesannya, yang paling baik buat dia. Itu yang dilakukan. Yakni, kalau dia musafir kuat puasa dan lebih ringan bagi dia untuk puasa daripada mengqadha'nya, puasalah ketika itu. Tapi kalau dia musafir berat, sebetulnya saya kuat tapi berat, ya jangan puasa, nanti saja ketika kamu enggak musafir. Begitu. Jadi kembali kepada maslahat pribadi dia. Beda satu orang dengan yang lain. Tapi kalau sampai musafir dan puasa memaksakan sampai akhirnya sakit, maka haram berpuasa. Harus tidak puasa. Terjadi di zaman Nabi SAW seorang yang memaksakan puasa. Sampai apa? Sampai dikerumuni orang. Nabi melihat dalam safar ra'azihaman ada kerumunan orang. Warajulan qad dhullila alaih. Bukan hanya itu. Sampai dipayungi.
Ya, dhullil alaih, dipayungi, dikerumuni, dipayungi. Nabi mengatakan, "Ma hadza, apa ini? Kok ada seperti ini?" Qalu shaim. Dijawab, "Ada orang puasa ya Rasulullah." Subhanallah, sampai seperti ini pemandangannya, gempar. Ya. Nabi katakan, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Tidak merupakan kebaikan puasa saat safar. yakni yang seperti ini, puasa yang safar, yang sampai seperti ini bermudarat, mencelakakan dirinya yang seperti ini. Ya, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah ngajarikan agama ini berat buat kalian. Ada kelonggaran puasa nanti. Begitu. Ya. Dan safar ini walaupun safar yang ringan, tapi memang musafir tetap. Misalnya naik pesawat terbang 1 jam sini Jakarta misalnya, ya tetap boleh dia tidak puasa kalau memang mau tidak puasa. Berikutnya orang yang sakit. Orang yang sakit juga tidak wajib. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang bila mana dia puasa akan tambah sakit atau memperlambat kesembuhan. Ya, sakit yang bila dia puasa akan tambah sakit atau memperlambat kesembuhan. Dia tidak wajib puasa. Kalau puasa dan kuat boleh saja. Tapi mencelakakan atau tidak? Nah, dia harus memperhitungkan ini. Jangan memaksakan sehingga mencelakakan sehingga bermudarat, maka tidak boleh kalau seperti itu. Memudarati dirinya sendiri. Nah, bagi orang yang tidak puasa karena sakit, begitu juga tadi yang musafir, dia mengqadha, kewajibannya mengqadha di hari yang lain. Kemudian orang yang sakit tapi sakitnya menahun, tidak mungkin sembuh menurut perkiraan dokter yang ahli dan dipercaya, amanah. Orang yang seperti ini juga tidak wajib puasa, tapi dia membayar fidyah. Tidak mengqadha yang seperti ini. Kapan mau mengqadha? Tapi bayar fidyah. Berikutnya wanita yang haid dan nifas. Tadi telah kita bahas. Yang haid dan nifas tidak wajib puasa, tapi mengqadha. Haram berpuasa, tapi mengqadha di hari yang lain. Orang yang sudah tua dan berat untuk melakukan puasa, juga tidak wajib puasa. Nah, yang seperti ini, apa kewajibannya? Ibnu Abbas menerangkan terkait dengan surat Al-Baqarah 184. Yang dimaksud adalah orang yang sudah tua, yang tidak sanggup lagi berpuasa. Maka sebagai gantinya adalah memberi makan setiap harinya 1 orang miskin. Ya, setengah sa'. Ini kewajiban bagi dia fidyah, bukan qadha. Berikutnya orang yang hamil atau menyusui. Dia juga tidak wajib berpuasa. Tapi apa kewajibannya? Kalau mau puasa boleh. Tapi seandainya tidak puasa boleh. Kalau nggak puasa, apa kewajibannya? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama sampai terjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja kewajibannya. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ada yang mengatakan tidak fidyah, tidak qadha, bebas. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan di sini ada perincian. Dilihat, kalau dia tidak puasa karena anak, dia sebenarnya kuat, tapi karena anak, maka yang seperti ini qadha dan fidyah. Kalau dia tidak puasa, kenapa? Saya khawatir terhadap saya sendiri. Kenapa? Saya bisa sakit kalau seperti ini. Berarti dia khawatir atas pribadinya. Yang seperti ini seperti orang sakit. Berarti apa? Mengqadha saja. Apa yang kuat dari pendapat-pendapat tadi? Pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan fidyah saja. Fidyah saja, tidak ada qadha.
Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW. yakni pemahaman ulama beda-beda, tapi nampaknya itu yang lebih kuat. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan puasa dari seorang musafir dan dari wanita hamil dan menyusui. Apa makna meletakkan puasa? Bagi orang yang musafir diterangkan, diletakkan kewajibannya tapi diqadha hari yang lain. Adapun diletakkannya puasa dari wanita yang hamil dan menyusui, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yakni tidak wajib bagi dia melakukannya tapi membayar fidyah. Nah, inilah yang kemudian difatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam beberapa riwayat dari beliau, banyak riwayat yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Semuanya dari fatwa-fatwa mereka berdua, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mengatakan fidyah saja. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang fidyah ini pendapat 3 orang sahabat dan tidak ada yang menyelisih. Khilafnya dalam al-qadha. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa fatwa Ibnu Abbas ini tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihinya. Jadi kalau begitu, wallahu alam, ya, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan fidyah saja. Ada suatu permasalahan. Apa itu? Terkait dengan wanita dan menyusui ini. Awalnya hamil, ya. Kalau hamil tadi kita katakan bayarnya apa? Fidyah. Setelah hamil melahirkan, nifas. Nifas ini kan sama dengan haid. Nifas dan menyusui. Sementara kalau wanita nifas, mestinya apa? Mengqadha. Nah, dia bagaimana ini? Sekarang posisinya nifas dan menyusui. Nanti gantinya ikut yang mana? Ikut yang nifas, maka mengqadha, atau ikut yang menyusui, maka bayar fidyah. Nah, difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang seperti ini bayar fidyah. Ikut awalnya. Awalnya dia apa? Fidyah. Ketika hamil sampai menyusui. Jadi mengikuti awalnya. Difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam majalah Al-Asalah bahwa dia membayar fidyah, tidak mengqadha. Nah, sekarang kita akan bicara secara ringkas tentang hukum qadha. Bagaimana tentang mengqadha ini? Mengqadha ini ya dianjurkan segera dilakukan. Segera dilakukan itu dianjurkan. Karena amal kebaikan cepat hilang tanggungan kewajibannya. Tapi boleh dia menunda sampai Ramadan berikutnya belum datang, boleh. Aisyah pernah menunda seperti itu. Sya'ban baru bisa. Padahal Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Jadi dianjurkan segera, tapi boleh mengakhirkan. Bagaimana kalau sampai lewat? Ini hukum berikutnya. Kalau sampai kelewatan Ramadan, 1 kali loncat Ramadan, difatwakan oleh sebagian sahabat, kalau dia menyepelekan urusan qadha sampai melewati Ramadan berikutnya, dia bayar 2, qadha dan apa? Fidyah. Qadha dan fidyah sebagai hukuman atas menyia-nyiakan dan menyepelekan. Tapi kalau memang ada uzur, memang tidak bisa. Ada sebagian wanita seperti itu. Ya. Sebagian wanita misalnya melahirkannya hampir setiap apa? Hampir setiap tahun atau apa yang ada, cepat sekali pokoknya. Jadi ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Baru menyusui sudah hamil lagi. Ya. Habis itu melahirkan, menyusui, hamil lagi. Kapan mau puasanya? Ya. Berat mau mengqadha juga. Ya. Nah, dalam kondisi tertentu misalnya dia sakit, mau mengqadha nggak bisa. Kondisinya seperti itu. Sampai lewat Ramadan berikutnya. Yang seperti ini uzur.
Sehingga dia seandainya nanti mengqadha, ya mengqadha saja, tidak ada plus fidyah, tidak ada, karena ada udzur. Kemudian tentang mengqadha juga, mengqadha tidak harus berurutan. Boleh, yakni semau dia, mau kapan, tidak berurutan, terpisah-pisah boleh. Ini beberapa hukum terkait dengan qadha. Adapun beberapa hukum terkait dengan fidyah. Fidyah tentang ukurannya yang difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setengah sa'. Kalau mentahan, yakni setengahnya zakat fitrah untuk aturan per harinya. Gantinya setengahnya zakat fitrah, setengah sa'. Ini yang difatwakan Ibnu Abbas. Boleh juga seorang memberikan fidyah dalam bentuk makanan siap saji. Terus bagaimana ukurannya? Kalau seperti itu, dalam fatwa sebagian ulama, yakni dengan hidangan yang menyenangkan. Orang yang miskin. Jangan memberikan makanan yang sangat sederhana sekali. Tidak. Makanan yakni yang layak. Ini yang siap saji, yang siap santap. Ya, boleh juga seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah melakukan hal ini sekaligus. Beliau sudah tua, tidak puasa 1 bulan. Beliau undang 30 orang miskin. Ayo, makan bersama di rumah saya. Nah, sekaligus untuk ganti 30 hari. Jadi nggak mesti hari pertama, kedua, 1 persatu, enggak. Sekaligus 30 orang makan di rumah kita misalnya. Itu sudah bisa menjadi fidyah, bayar fidyah. Ulama juga mengatakan bayar fidyah tidak boleh dengan uang. Harus dengan makanan. Karena begitu tuntunan dari Nabi SAW. Jangan dirubah-rubah. Kemudian bayar fidyah tidak diperbolehkan kepada orang yang kafir. Nah, inilah beberapa hukum terkait dengan puasa. Yani di sana masih ada hukum-hukum yang lain tentunya. Apalagi masalah-masalah yang dikhilafkan banyak. Tapi apa yang kita sebutkan insyaallah sudah menjadi gambaran yang yakni dikatakan ringkas juga tidak begitu ringkas, dikatakan rinci juga masih ada hal yang perlu dirinci. Al-muhim rambu-rambu berpuasa yang diajarkan Nabi SAW sudah nampak jelas insyaallah. Berikutnya di sini ada banyak pertanyaan, kita jawab secara ringkas juga insyaallah. Di antara pertanyaan yang pertama, apabila kita masuk Ramadan, apakah pengaruh sihir tetap dapat dirasakan oleh orang yang terkena sihir terkait dengan yang dibelenggu setan atau jin? Pengaruh sihir mungkin masih ada. Karena apa? Karena tadi kita sebutkan bahwa mungkin melakukannya di luar Ramadan, setelah Ramadan pengaruh itu masih ada. Ya, termasuk sihir, termasuk orang berbuat maksiat, mungkin pengaruh-pengaruh dari luar Ramadan. Pertanyaan berikutnya, puasa tapi tidak sholat. Bagaimana puasanya? Batal atau tidak? Nah, kalau ini pembahasan tentang meninggalkan sholat, pembahasan yang cukup panjang juga, tapi secara ringkas. Kalau dia masih meyakini wajibnya sholat, hanya karena malas, dia masih menghargai sholat, tidak sholat karena malas, maka puasanya masih sah. Puasanya masih sah. Tapi kalau tidak meyakini wajibnya puasa, menghina sholat, tidak meyakini wajibnya sholat, melecehkan sholat, maka yang seperti ini tidak sah puasanya. Di daerah saya, kalau sholat tarawih ada yang 2 rakaat, tapi cepat sekali. Dan ada yang 4 rakaat, tapi bisa tumaknina. Sebaiknya ikut yang mana? Ikut yang tumaknina. 4 rakaat boleh. Kalau enggak tumaknina tidak sah sholatnya. Tumaknina itu rukunnya sholat. Tumaknina itu rukunnya sholat. Kalau enggak tumaknina, enggak melakukan rukun sholat, tidak sah. Siapakah yang membayar kafarah ketika suami istri melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan? Suami atau istri? Atau dua-duanya?
Kalau dalam hadis Nabi berdialog dengan suaminya, tapi bagaimana dengan istrinya? Kalau istrinya sukarela sama. Kalau istrinya sukarela sama hukumannya. Ya, tidak suaminya saja, istrinya juga kena. Tapi kalau suami istri dipaksa menghindar tidak bisa, nah ini baru suaminya yang terkena. Bolehkah di bulan Ramadan menjual makanan matang siap saji di siang hari? Nah, menjualnya kepada siapa? Kepada musafir boleh. Tapi kepada orang yang enggak puasa tidak ada uzur tidak boleh. Artinya kita membantu orang apa? Membantu orang untuk melanggar. Kalau menjualnya kepada orang-orang yang boleh tidak puasa, musafir, orang sakit, wanita hamil, menyusui, dijual untuk mereka. Boleh, ya. Jadi warungnya khusus untuk orang-orang yang dapat uzur syar'i. Apakah puasa Daud setelah dijalani seorang lalu berhenti karena pekerjaan, kemudian mengganti dengan puasa Senin Kamis, bolehkah? Boleh. Walaupun tidak rutin, boleh. Tadi disebutkan bahwa syarat puasa adalah yang sudah balik. Bagaimana kriteria balik? Soalnya sekarang banyak anak kecil di antara umur 9 sampai 12 sudah mengerti perilaku orang dewasa. Balik itu ditandai dengan beberapa tanda. Bagi laki-laki di antaranya mimpi basah, junub. Yang kedua, keluar rambut kemaluan. Yang ketiga, sudah mencapai umur 15 tahun. Ya. Ini tanda-tanda balik bagi laki-laki. Bagi perempuan juga sama, plus sudah haid. Salah satu ini ada, maka dia balik. Salah satu ini ada, maka dia sudah balik. Ini pertanyaan bolak-balik. 10 pertanyaan. Bagaimana? Oh, ini campuran ini ya. Kita cari yang terkait dengan materi. Nuzulul Quran tepatnya kapan? Wallahu a'lam secara pasti. Saya belum mendapatkan kepastian. Di sini ada yang mengatakan 17, 21. Wallahu a'lam. Bisa dicek nanti insyaallah. Apakah tradisi tadarus tahtiman Al-Quran di Indonesia yang dilakukan pada bulan Ramadan itu ada dasarnya? Tadarus kalau dilakukan tanpa ada hal yang melanggar syariat boleh. Yani intinya kan membaca Quran dan dianjurkan kita baca Quran. Boleh kita bergiliran. Enggak usah bareng-bareng dengan satu suara. Enggak boleh kalau seperti itu, enggak ada tuntunannya. Satu-satu bergantian insyaallah tidak apa-apa. Ya. Yang laki-laki dengan jamaah laki-laki, yang perempuan dengan jamaah perempuan. Jangan bareng-bareng. Bareng-bareng satu meja lagi. Ya. Jangan. Takhtiman. Ya ini nggak mesti ya, itu biasanya untuk akhir tutup ngaji. Ya, kalau sekedar acara biasa sebetulnya tidak apa-apa, artinya. Tapi di sini kalau dianggap sebagai suatu tuntunan, nggak ada tuntunannya. Ya, nggak ada tuntunannya. Kalau sekedar kita ini ngaji yang terakhir, ya ada pesan-pesan misalnya untuk tetap istiqamah dan sejenisnya, sekedar itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dibikin acara-acara, ini dikhawatirkan ya, dikhawatirkan kalau diyakini sebagai suatu ajaran tidak ada tuntunannya. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar yang tampak secara fisik? Di antara yang disebutkan oleh ulama bahwa malam itu bukan malam yang dingin, bukan pula malam yang terasa panas, sedang-sedang saja. Di pagi harinya sebagai tanda malam tadi Lailatul Qadar atau tidak. Pagi harinya terbit matahari tapi cahayanya enggak mencolok. Iya, redup cahayanya. Itu di antara yang disebutkan oleh ulama sebagai tanda-tanda Lailatul Qadar.
sebagian dari saudara kita di MTA, saudara se-Islam ya, Majelis Tafsir Al-Quran, berpendapat bahwa Lailatul Qadar hanya sekali saja, yakni ketika pertama kali turunnya Al-Quran di Gua Hira. Sedangkan pada zaman sekarang tidak ada Lailatul Qadar, hanya adanya Ashrul Awakhir. Pendapat siapa ini? Ya, pendapat yang berdasarkan akal-akalan. Ulama mana yang mengatakan ini? Nggak pernah dikenal dari ulama dulu pendapat seperti ini. Ini pendapat dari Solo kalau begitu. Kalau MTA ada di sana. Nggak tahu kalau dia berguru dari mana, wallahu a'lam. Tapi ulama dahulu jelas Lailatul Qadar terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Nabi SAW ketika di Madinah mengatakan apa? Iltamisuha fi ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar di malam-malam terakhir dari 10 Ramadan. Kalau hanya di Gua Hira saja ketika itu, Madinah sudah Nabi nggak itikaf lagi kalau begitu. Nabi itikaf itu untuk cari Lailatul Qadar. 10 pertama nggak dapat, 10 kedua nggak dapat. Kalau begitu ini mesti 10 terakhir. Cari di 10 terakhir. Wal tamisuha fi witr. Carilah pada malam-malam ganjil, kata Nabi. Jadi ini pendapat yang berasal dari sana ya, lokal. Kalau zakat fitrah ditunaikan di hari-hari Ramadan, zakat fitrah paling cepat diberikan kepada amil pada 2 atau 3 hari sebelum Id. Zakat fitrah 2 atau 3 hari sebelum Id paling cepat. Itu kepada amil. Kemudian diserahkan setelah itu malam Id sampai sebelum, tentang waktu malam Id sampai sebelum pelaksanaan sholat, bagikan kepada fuqara dan masakin. Itu sunnah Nabi. Bagaimana jika penderita mak atau tipes atau penyakit lainnya yang berpuasa sehingga menjelang asar dibatalkan karena tidak kuat? Boleh. Nanti mengqadha. Mohon dijelaskan makna man shama yawman fi sabilillah. Tadi telah kita bahas maksud fi sabilillah, yakni menurut sebagian ulama dalam jihad, tapi menurut yang lain pokoknya ikhlas, itu fi sabilillah. Apa ada batasan waktu imsak hakiki? Sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, ini juga boleh. Pada saat puasa Ramadan pada malam hari terlupa untuk niat, dan ternyata pada saat sahur tidak terbangun. Terbangunnya saat subuh. Apakah masih bisa puasa atau tidak? Ya, ini sulit terbayangkan ini. Ya. Kalau nggak ada niat sama sekali, ya kita katakan tidak puasa dia. Kan? Tapi sulit terbayangkan bagaimana? Saat kita buka puasa biasanya kita sudah punya niatan besok saya mau puasa. Kan begitu? Ini kapan tidurnya? Masa makan langsung tidur, buka? Ya. Ini kan melewati setelah makan, nanti sholat Isya. Apa tidak ada kerentak di sini mau puasa besok? Sulit tergambarkan. Tapi kalau betul-betul tidak ada, ya kita katakan tidak sah puasanya. Pada saat puasa apakah suntik KB membatalkan? Tidak membatalkan. Pada saat puasa Ramadan setengah jam atau bahkan kurang beberapa menit sebelum waktunya berbuka, ternyata didapati keluar darah haid. Pada kondisi seperti ini apakah sudah dihitung puasa 1 hari atau harus mengganti puasa? Ya, kalau belum maghrib tetap mengganti, ya, walaupun beberapa menit. Pertanyaan berikutnya, kalau saat puasa Ramadan ini lagi hamil dan mengalami mual muntah sehingga tidak mampu untuk berpuasa, kemudian didapati puasa Ramadan berikutnya, sedangkan puasa yang tertinggal belum diqadha karena kondisi tertentu. Ya, bagaimana dengan tadi sudah dibahas? Mengqadha kapan saja kalau ada uzur dan tidak ada fidyah. Nah, tapi ini hamil ini, ya. Ya tadi sudah kita bahas ya, insyaallah dipahami. Atau orangnya ada apa enggak ini? Ya. Kalau enggak ada bisa dengarkan rekamannya.
Bagaimana tata cara puasa Daud? Apakah ya, puasa Daud bebas, yang penting sehari puasa sehari tidak. Batas waktu minimal berapa tahun? Enggak ada batasan. Bagaimana dengan wanita tiap bulan dapat haid? Ya, ketika dia tidak haid, puasa Daud. Artinya kalau mau seperti itu, enggak ada batasan tertentu, setahun, 2 tahun, tidak. Pada ibu hamil yang menyusui, Nah, pada ibu hamil yang usia kehamilan sudah tua, kemudian keluar air ketuban, belum kencang, kontraksi, ya, dan belum keluar darah. Pada kondisi ini masih diperbolehkan untuk puasa dan sholat. Wallahu a'lam. Ini insyaallah kita lihat. Ya. Cukup ini nanggung nih, tinggal 2, 3. Apakah kita sebagai makmum sholat maghrib harus sholat? Bagaimana puasa orang yang berada di belahan dunia yang siangnya lebih panjang? Selama ada siang, ada malam, ada waktu masuk fajar, ada waktu masuk maghrib, walaupun panjang tetap. Ya. Jadi ya itu tetap seperti itu. Sebagaimana di waktu yang pendek, ya tetap mengikuti yang pendek. Bolehkah bagi wanita yang melahirkan dan nifas membayar fidyah? Ya, bayar fidyah, sudah kita bahas. Tentang hadis-hadis dhaif, di antaranya puasa, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi di sini sudah disebutkan lemah, dan memang lemah seperti itu, tidak ada yang menunjukkan wallahu alam tidurnya orang puasa ibadah, semata-mata tidurnya. Lain kalau dia tidur demi hal yang baik, ya, tidur siang waktu puasa supaya nanti bisa sholat tarawih kuat, nggak ngantuk waktu tarawih. Tidurnya dapat ibadah seperti ini. Tapi kalau tidur terus melulu, ini kan ibadah lagi. Ini tidak ada ajarannya dari Nabi. Ini menyia-nyiakan amal. Hadisnya baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.